milihnya space. Jika ini dipencet, maka ini program ini akan berjalan. Kalau kalian bingung dengan bahasa, apa yang terjadi? Tanya. Kalau ini yang dipilih itu ditekan, maka program yang di bawahnya itu yang bergabung sama itu jalan. Pas di sini itu yang isi jalan program yang ini. Nah, ini juga dipilihkan juga ini. Biar ada tiga. Ya. Saya copy aja ini. Pasti tinggal ganti isinya. Gitu ya? Simpel aja pikirannya Ekram. Copy aja, kasih. Dan kita bisa gunain data itu dengan memprogram, dan nanti kita ya ada algoritmanya. Nanti teman-teman nggak belajar sekarang, pas kuliah itu belajar. Nah itu kita bisa buat robot mobil itu jadi jalan sendiri teman-teman, tanpa disupirin. Oke, mungkin Mas Jeremy udah cukup video mobilnya. Langsung aja kita ke video. Nah ini ya video yang robot skala kecil ya teman-teman, yang akan teman-teman buat. Robot avoidance. Dia nggak akan nabrak tembok teman-teman, dia bisa menghindari tembok yang ada di kanan kirinya. Nah gitu ya teman-teman, dengan bantuan sensor ultrasound. Oke, ini versi sederhananya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di mobil yang gede tadi, itu sensor ultrasoniknya ada berapa? Ada 6 ya, kanan kiri 3 gitu. Dan ini cuma ada satu yang kita pakai. Dan ini sangat sederhana untuk teman-teman pelajari dibanding kita harus bikin mobil beneran ya. Oke, next Mas Jeremy. Nah, gimana nih teman-teman, udah mulai interest belum nih tentang robot avoidance nih? Udah dapat gambaran kan? Kalau udah dapat gambaran coba ngangguk. Nah, pada ngangguk ya. Tadi disuruh jawab cengar-cengir, sekarang disuruh ngangguk-ngangguk. Oke, bagus ya teman-teman. Nah, komponen apa sih yang kita gunain nih teman-teman? Nah, ini ada kit ya teman-teman, namanya itu kit KIT. KIT itu apa Mas Yo? KIT itu semacam seperangkat paket gitu komplit teman-teman untuk membuat sebuah project gitu. Biasanya untuk belajar Arduino ini untuk siswa-siswa yang baru mulai itu pakai kit teman-teman yang paling gampang. Nah contohnya di sini ada kit robot avoidance. Nah di sini ada ini kursorku kelihatan nggak ya teman-teman? Kayaknya nggak kelihatan. Nah itu ya. Oke, stop di situ Mas Der. Ya. Nah, itu teman-teman lihat ya, ada baterai dan ada lampu sederhana. Nah, teman-teman pasti pernah lihat baterai ya. Pasti pernah lihat juga di baterai itu ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, singkatnya teman-teman, kutub positif itu teman-teman tahu ya tegangan dan arus listrik ya. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai. Nah, tegangan baterai itu ada yang 1,5 volt ya, teman-teman tahu ya, satuannya volt. Kalau arus ampere ya satuannya. Nah, ada yang jadi tegangan itu fungsinya buat semakin tinggi tegangan, semakin tinggi juga beban yang bisa kita nyalakan teman-teman. Misal kita mau menyalakan motor 6 volt, nah itu berarti kita harus pakai baterai 6 volt gitu. Nah, ada nggak nih yang masih ingat tadi Arduino fungsinya buat apa? Coba raise hand atau langsung on mic aja nggak apa-apa sih. Belinda. Jawab. Oke, Belinda. Apa tadi fungsinya? Jadi Arduino sebagai penjelasan Kak Jeremy tadi, Arduino adalah otak dari semua robot. Jadi kayak menyalurkan perintah ke seluruh sensor. Oke, 100 ya buat Belinda. Oke. Nah, untuk fungsi servo nih, ada yang tahu nggak nih? Coba selain Belinda mungkin boleh jawab ya. Nah, aku penasaran nih, coba Dimas. Ayo, Dimas, on mic Dimas. Ya, Pak. Tahu nggak? Iya, halo Dimas. Halo, apa fungsi dari servo? Dari apa Kak? Dari servo. Bentar. Oke, lupa ya. Coba Mas Jeremy balikin lagi PPT-nya. Nah, itu ya teman-teman.
Fungsinya untuk memutar. Untuk memutar sensor apa ya, seperti untuk menoleh gitu. Oke, 100 juga ya buat kamu. Nah, sepertinya teman-teman udah paham juga. Nanti kalau nggak paham kita ulang-ulang terus ya sampai maghrib, oke? Nah, selanjutnya ini aku bakalan jelasin skematiknya nih teman-teman. Nah, skematik itu apa sih? Skematik itu adalah skema ya teman-teman, bahasa Indonesianya itu kayak gambaran lah. Kayak bisa dibilang gambaran, ya secara gambaran ininya luas ya, gimana komponen-komponen itu bakalan kita rangkai gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada baterai di pojok kiri bawah. Nah, baterai ini ya itu tadi untuk mentenagai seluruh sistem teman-teman. Jadi seluruh sistem yang di kanan ini itu mendapat energi dari baterai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kabel merah dan ada kabel hitam. Tadi aku udah jelasin ya teman-teman, baterai ada 2 kutub. Ayo, kutub apa? Coba Mauri. Jangan jawab kutub selatan, kutub utara ya. Ya kan? Baterai ada 2 kutub tadi. Kutub apa ayo? Caranya tadi ya kecil juga. Sampai sekarang. Halo. Gimana sekarang? Kedengaran tapi sangat kecil loh. Oh, sangat kecil ya. Ya udah, mungkin kita ganti aja ke Royan deh. Ayo Royan, jawab. Kutub apa ayo? Ada Kutub apa? Apa Royan? Kurang kedengeran, sorry. kutub positif dan kutub negatif. Oke, benar ya. Nah, sekarang kamu tebak kutub positifnya yang merah atau yang hitam? Yang merah. Nah, udah pinter-pinter ya anak Probolinggo SMP 5 ini ya. Sepertinya aku nggak usah ngajarin juga udah pada bisa nih kalian. Nanti kita abis ini bikin Iron Man bareng-bareng ya, karena cita-cita aku kan mau jadi Iron Man ya teman-teman. Oke, lanjut aja nih. Bener. Tapi, nah mungkin bisa di zoom. Nah, gitu Mas Jar. Itu ada nomor 11 ya teman-teman, kelihatan. Ada nomor 10, terus ada nomor 9, ada nomor 6 juga. Nah, nanti teman-teman pas merakit robotnya itu ikutin aja teman-teman kayak gini ya. Jadi yang in, nah itu yang kabel kuning itu sebenarnya ada tulisan in 1 teman-teman di bawahnya. Nah itu kelihatan ya, ada tuh nomor 1 gitu ya. Itu sebenarnya tulisannya IN1 teman-teman. Nah jadi nanti kalau teman-teman mau nyoba di rumah, IN1 itu teman-teman pakai kabel colokin ke bawahnya Mas Jir. Nah ke 9 ini ya teman-teman. Jadi ini udah lengkap teman-teman, tinggal ikutin aja gitu satu-satu teman-teman runtut. Terus yang in 2 juga yang kabel hijau, in 2 ke nomor 6. Terus in 3 itu ke nomor 11. Terus in 4 itu ke nomor 10. Oke, lanjut Mas Jar ke bagian bawah. Nah, ke ultrasoniknya itu yang kayak mata ya. Nah, ultrasoniknya itu coba Mas Jar di zoom. Nah, itu teman-teman ada 4 pin ya. Ada VCC, trig, echo, sama ground. Nah, VCC itu nama lain dari positif teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat itu kabelnya merah ya. Jadi yang merah itu berarti positif teman-teman. Itu terhubung ke V. Lihat yang di Arduino itu ada V ya. Itu berarti VCC juga teman-teman. Jadi si ultrasonik ini mendapat tegangan 5 volt teman-teman dari Arduino. Nah, sama groundnya terhubung ke G dari Arduino. Jadi secara sederhana biasanya gitu teman-teman. Komponen elektronik itu pasti ada positifnya, pasti ada negatifnya. Nah, jadi teman-teman terhubungkan positifnya itu ke baterai yang positif juga, dan negatifnya itu ke negatif dari baterai juga teman-teman. Gampang kan ya teman-teman? Nah, ini programnya ya teman-teman. Wah, ini kalau lihat, wah apa nih Mas? Program warna hitam Mas, warna kuning, warna biru, ini apa Mas? Itu bahasa Inggris lagi Mas programnya. Aduh, gimana nih Mas cara programnya gitu kan? Pusing duluan gitu, otak udah panas gitu ya teman-teman. Nah, tapi jangan takut teman-teman. Nanti
kita bakalan belajar ini perlahan-lahan, gak dalam satu malam ya teman-teman. Harus dilatih terus teman-teman, mulai dari yang paling sederhana 1 tambah 1 dulu nanti, terus mulai ke yang kompleks kayak gini teman-teman. Oke, lanjut Mas Jeremy. Nah, gimana tuh cara memprogramnya Kak sampai ada emot nangis gitu ya, senyum menangis gitu kan. Oke, next Mas Jeremy. Nah, untuk memprogram Arduino teman-teman, kita cuma butuh 3 aja. Sebenarnya sama satu lagi sih ya, niat ya. Harus ada niat dulu teman-teman. Kalau nggak ada niat, ya nggak bakalan diprogram robotnya ya. Nah, ada 3 ya teman-teman. Ada 4 sorry, sama niat. Nah, yang pertama itu ada bahasa pemrograman C++. Ada pin mode. Nah, jadi di Arduino itu ada fungsi yang ada perintah dasar yang harus teman-teman tahu gitu ya. Ada pin mode namanya. Nah, pin mode ini fungsinya untuk menentukan teman-teman. Sebuah pin Arduino itu berfungsi sebagai input atau output gitu ya teman-teman. Teman-teman tahu input output nggak nih? Coba yang tahu ngangguk. Oh, tahu ya. Udah pada pinter-pinter semua. Nah, output itu dia akan mengeluarkan sinyal listrik teman-teman. Mengeluarkan ya, memberikan gitu ya. Terus kalau input berarti dia menerima gitu kan. Nah, teman-teman lihat di sini polanya. Pin mode dalam kurung motor left, output gitu ya. Nah, berarti si motor left ini dijadikan output teman-teman. Nah, tapi kita lihat dulu motor left itu apa mas? Gitu ya. Kita lihat ke atas ini. Nah, motor left. Motor left ini ada 9 sama 6 gitu ya. Ini itu artinya kurung kotak ini tuh array ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman belajar pemrograman C++, teman-teman pasti tahu ada tipe data. Tipe data itu ada integer. Ini kalau teman-teman lihat int, integer itu ya. Integer itu bilangan bulat teman-teman. Bilangan bulat ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus ada namanya float, nanti float gitu ya. Ditulis. Ada yang namanya float gitu ya. Float itu bilangan desimal teman-teman. Tahu ya bilangan desimal? Koma gitu ya. Ada 3, berapa gitu. 3,5, 3,6 gitu teman-teman. Nah terus ada juga yang namanya
Waalaikumsalam. Jadi game saya itu gamenya kayak ada alutsistanya gitu. Terus di bagian menu ada suaranya. Ini ada instruksi. Instruksi cara mainnya ada di sini. Nah ini buat lagi ada buat dari instruksi ini. Nah, sudah ada setting. Nah, ini adalah alur ceritanya. Pada suatu hari terdapat seekor kucing bernama Akram yang sedang mencari saudaranya yang hilang di kampung halamannya, tepatnya di gangster tahunnya. Nah, next play ini untuk melanjutkan ceritanya. Jadi gamenya ini bisa dimainkan di HP, terus juga bisa dimainkan di laptop. Cara memakai tembok tangan dan tembok pasti. Nah, saya akan menunjukkan tulisan game overnya. Nyawanya. Nah, ini adalah tampilan game overnya. Kalau aku continue nanti akan mengulang ke level 1. Hati-hati kalau di level 3, 2, atau 4 nanti akan mengulang ke level 1. Ini adalah urutan skor dari 20. Juga itu bukan 30 nyawa untuk kelompok terakhir. Karena yang terakhir itu susah. Ke Maisa seperti buatannya disuruh pergi ke tengah-tengah sini. Lalu ketika jarak dari mouse pointer lebih kecil daripada ukuran dikali 0,6, maka aktifkan my block dari saya buat namanya stick drag. Lalu jika tidak, tunggu sampai
game over, bisa mencet tombol mulai ulang untuk main lagi. Sudah Bu ya? Selesai Bu? Ya. Oke, lanjutkan codingnya. Jadi when bendera klik, set backdrop detector to 0 dan G to 0 atau kosong. Lalu pergi ke titik tengah yaitu X 0, Y 0 dan mengganti kostum buttonnya ke button A atau yang biru ini. Jadi lalu akan show agar kelihatan di sini ada coding forever. Jika G sama dengan kosong, maka forever. Jika menyentuh mouse pointer, maka switch kostum ke button B atau yang menyala, versi menyala, dan set G ke 1. Jika tidak, kostumnya akan tetap seperti biru biasa. Jadi jika mouse-nya mengarah ke tombol biru maka akan menyala. Jika tidak, akan kembali seperti biasa. Baik. Lalu di sini ada forever lagi. Jika tidak menyentuh mouse pointer, maka kostumnya akan yang biru seperti yang saya jelaskan tadi, dan G-nya kosong. G itu untuk mendeteksi apakah mouse pointer menyentuh button begin atau tidak. Lalu di sini ada coding selanjutnya. When this sprite click atau ketika dipencet ya tombol, maka akan memutar sound point yang ini. Tombol mulai ada suara seperti itu kalau diklik, dan akan stop script yang ini agar tidak berulang-ulang. Lalu set G atau pendeteksi ke-8 agar tetap agar buttonnya itu tidak kecil. Lalu repeat 6 kali untuk efek klik-klik dan menunggu 0,5 detik. Lalu tombol begin ini akan disembunyikan dan mengganti ke backdrop selanjutnya. Ini tombolnya, kalau kita pencet akan muncul suara koin dan mengganti backdrop ke game. Oke, sekarang sprite monkey atau monyet. When bendera klik akan show dan mengucapkan ucapan selamat datang dan menjelaskan schedule. Codingnya sedikit ribet ya, saya jelaskan satu-satu dulu. Pertama, ketika when bendera klik, maka saya akan set score to 0 atau 0. Lalu kejunya akan sembunyi dan pergi ke random position. Di sini ada coding forever. Jika kejunya menyentuh X, kan ketika random position ini kan nggak tahu ya, nggak dikontrol ya. Jadi takutnya kalau menyentuh ujung-ujung ini biar nggak kesusahan. Jadi kita masukkan random position lagi. Lalu ini ada coding point in direction. Ini untuk agar kejunya itu rotasi atau berpindah arah.
rubber wheels tidak berbentuk bulat, melainkan di ruang. Lalu cocokkan dengan yang ada di DC motor. Bentuknya sama-sama persegi 4. Lalu ikuti bentuk itu. Caranya, cara memasukkannya yaitu tekan ini bagian belakang, lalu dorong rubber wheels supaya masuk.
mekanikanya ya. Yang elektronikanya itu berarti yang ini yang ditambahi papan Arduino, dikasih double tip bawahnya jadi nempel. Terus ini sensor shield, terus ini apa sih namanya merah ini? Driver motor ya, driver motor. Nah sekarang tinggal kabel sing ndak karuan ini. Kita mulai dari sini ya, 4 kali 20 cm female to female. Kalau female berarti bentuk jumpernya kotak ya. Jadi ada jumper itu yang kayak jarum ya, ada yang kotak. Kalau kotak ini berarti female. 20 cm female to female, 10 cm female to female. Kita mulai dari sini. ENA 6S ya, ENA itu ada di sini nak. Tidak ketok besi terus. Nah, jadi yang di sini ya L298 ini driver motor. Yang ini yang dimaksud, yang ini biru sensor shield. Nah, kita cari ENA. ENA itu dihubungkan ke kabel 6S. Ini kan ada G ground, V voltase, S ini saya lupa apa S mas. Aku lali S. Jadi ada GVS. Kelihatan enggak? Akram harus berdiri. Dan ini kan ada angkanya ya. Ada apa ini? G berarti ground 13 ya. Kemudian 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4. Kalau dipasang dari ENA, di sini kamu kelihatan enggak tulisan ENA? ENA. ENA itu yang port ini, bentuk ini. Kosong ini. Ini ENA. Yang ENB berakhir di sini. Ini ENB. Ya. Nah, ENA karena ini sudah di jumper, maka tidak usah disambungkan kabel jumper lagi. Kita mulai dari in 1. In 1 kelihatan di sini in 1. Setelah ENA kan ada in 1. Nanti kabel hitam ini. In 1 dihubungkan ke 6S. Kita cari huruf S nih. S ya. Terus kita cari angka. Oh berarti di sini 6S. Kemudian in 2 7S. In 2 berarti yang kabel ini dihubungkan ke sini.